Guru adalah orang yang memberikan pengetahuan yang baik dalam bidang agama maupun ilmu pengetahuan yang lain kepada kita. Karena gurulah yang mengajarkan kita membaca, mengajarkan kita menulis dengan penuh kesabaran, mengajarkan berhitung, dan mengajak kita mengenal dunia. Tanpa adanya guru, kita tidak bisa menjadi presiden, menteri, dokter, polisi, dan sebagainya. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Bentuk menghormati dan memuliakan seorang guru ialah sebagai berikut. Yang pertama, ketika bertemu dengan guru, ucapkan salam. Yang kedua, perhatikan ketika guru sedang memberi pelajaran. Yang ketiga, tunjukkan rasa rendah hati dan hormat serta sopan santun kepada mereka. Adab terhadap orang tua. Salah satu bentuk berbakti kepada orang tua adalah dengan memperhatikan etika dan adab antara anak kepada orang tuanya. Mengenai adab seorang anak kepada orang tua juga pernah dibahas oleh Imam Al-Ghazali dalam risalah yang berjudul Al-Adab Fad Din yang terdapat dalam buku Majmu'ah Rasail. Dalam tulisan tersebut disebutkan beberapa adab seorang anak kepada orang tua yang perlu diperhatikan, yaitu mendengarkan kata-kata orang tua, berdiri ketika orang tua berdiri, mematuhi perintah orang tua, memenuhi panggilan orang tua, merendah dengan penuh sayang dan tidak menyusahkan, tidak merasa capek dalam berbuat baik kepada orang tua, tidak memandang dengan rasa curiga. Nah, di sini ada satu ayat yang menjelaskan tentang adab terhadap orang tua. Mari kita simak ayat. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Pengertian. Orang tua adalah orang yang bertanggung jawab dalam suatu keluarga atau tugas rumah tangga yang dalam kehidupan sehari-hari disebut sebagai bapak dan ibu. Orang tua memiliki kedudukan yang sangat mulia sehingga Allah memerintahkan kita untuk berbakti kepada keduanya. Allah SWT berfirman, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. tata cara bergaul dengan orang yang lebih tua. Pertama, berlaku sopan apabila berperilaku sopan kepadanya. Yang kedua, berkata santun. Penghormatan kepada orang yang lebih tua juga adalah kepada guru. Yang ketiga, menolak dengan halus perintah buruk. Perilaku buruk tersebut bisa jadi terkait dengan persoalan akidah atau kegiatan buruk lain yang melanggar nilai dan norma kemasyarakatan. Bergaul dengan teman sebaya. Teman sebaya merupakan hubungan individu pada anak-anak atau remaja dengan tingkat usia yang sama, serta melibatkan keakraban yang relatif besar dalam suatu kelompok pertemanan. Peran teman sebaya yaitu sebagai sumber pengalaman tentang dunia di luar keluarga intinya, mendapatkan umpan balik atau dorongan tentang kemampuannya dari kelompok teman sebaya, dapat membandingkan bahwa apa yang mereka lakukan itu lebih baik, sama baik, atau kurang baik dibandingkan dengan teman-teman lainnya. Tata cara bergaul dengan teman sebaya.
1. Memilih teman bergaul. 2. Saling menghormati dan toleransi. Firman dalam surat Al-Baqarah ayat 256. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa la infisama laha. Wallahu sami'un alim. Yang ketiga, saling bekerja sama dan tolong menolong. 4. Saling mengasihi dan melindungi. Yang kelima, saling menasehati. Surat Al-Asr ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Larangan dalam bergaul dengan teman sebaya. Yang pertama, bermusuhan, yaitu tindakan tidak bersahabat dengan teman yang lain. Yang kedua, terlibat pergaulan bebas, salah satu perbuatan buruk yang melanggar norma agama, masyarakat, dan negara. Adab bergaul dengan orang yang lebih muda. Orang yang lebih muda adalah semua orang yang umurnya lebih muda dari kita. Mereka diantaranya adik kandung, adik kelas, di madrasah atau teman-teman bermain yang lebih muda umurnya. Terhadap adik-adik kita harus membimbing dan menyayangi mereka. Kita harus memberikan contoh dengan tingkah laku yang baik. Kita senantiasa dianjurkan untuk bersikap merendah, yaitu bersikap sopan santun terhadap sesama orang mukmin, termasuk terhadap orang-orang yang lebih muda daripada kita. Dalam Al-Quran ditegaskan pada surat Al-Hijr ayat 88. تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. Ada bergaul yang baik terhadap orang yang lebih muda antara lain memberikan kasih sayang dan bimbingan kepada mereka. 2. Memberikan contoh dengan berbuat sesuai ucapanmu. Adab bergaul dengan lawan jenis. Pengertian lawan jenis. Lawan jenis adalah istilah untuk membedakan dua jenis manusia, yakni laki-laki dan perempuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan laki-laki dan perempuan untuk berpasangan. Oleh sebab itu, dalam kehidupan masyarakat sangat wajar jika terjadi interaksi antara keduanya. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Tata cara bergaul dengan lawan jenis. Yang pertama yaitu bersahabat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua menjaga aurat. Yang ketiga menjaga kemaluan. Yang keempat menundukkan pandangan. Dan yang kelima yaitu saling bertanggung jawab. Larangan dalam bergaul dengan lawan jenis. Pertama, berada di tempat rahasia antar lawan jenis. Kedua, bergaul bebas atau ikhtilat antar lawan jenis. Yang ketiga, larangan berhias berlebihan. Pengaplikasian dalam pelayanan kefarmasian. 1. Saling memberi salam apabila berjumpa dengan sesama rekan kerja atau masyarakat. 2. Memberi penyuluhan tentang masalah kesehatan kepada masyarakat. 3. Ketika ada teman kita yang membeli obat, sebagai tenaga kesehatan kita harus mendoakan agar cepat sembuh. 4. Ketika ada yang tertimpa musibah seperti bencana alam, tsunami, dan lain-lain, kita sebagai tenaga kesehatan sudah seharusnya membantu semampu kita. 5. Pada saat melayani pembeli, kita senantiasa selalu tersenyum kepada mereka.